semuanya, jadi di kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang situs Sangiran, salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Di sini kita bisa lihat jejak kehidupan manusia purba yang ada sejak jutaan tahun lalu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Let's go. Sangiran adalah salah satu tempat situs purba terpenting di Asia. Tempat ribuan fosil manusia dan hewan purba tersimpan selama lebih dari 2 juta tahun. Kawasan ini pernah menjadi danau besar, rawa, hingga dataran kering, sehingga meninggalkan lapisan tanah yang kaya informasi tentang perubahan bumi. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 13.000 fosil telah ditemukan di Sangiran, termasuk 3 tipe berbeda Homo erectus yang menunjukkan proses evolusi bertahap. Sungai Bengawan Solo menjadi kunci terbentuknya situs ini karena alirannya yang berubah-ubah mengikis lapisan tanah dan menyingkap fosil di permukaan. Hingga sekarang, para ahli masih terus menemukan temuan baru sambil memantau kawasan ini dengan teknologi modern seperti pemindaian 3D, drone mapping, dan sistem GIS. Semua temuan tersebut menjadikan Sangiran sebagai laboratorium evolusi dunia dan salah satu sumber utama pemahaman tentang perjalanan manusia di Asia. Nah, ini selanjutnya ada 4 alat pembantu di masa lalu, yaitu bola batu, alat spray, sama spatula, dan alat penusuk. Nah, pada satu ini ada bola batu yang terbentuk seperti bulat, terbuat dari batu yang keras, biasanya ditemukan pada masa Paleotikum. Dan selanjutnya ada alat spray. Alat spray ini adalah prakarsa dari persprayan batu kecil yang dibuat dengan cara memukul batu inti hingga menghasilkan pecahan yang tajam. Selanjutnya ada spatula. Spatula itu adalah alat bantu yang bentuk memanjangkan dengan ujung melebar seperti sendok kopeng. Selanjutnya terakhir ada alat penusuk. Penusuk adalah alat tajam runcing yang digunakan oleh manusia purba untuk menusuk atau membuat lubang. Kapak perimbas merupakan salah satu alat batu yang paling sering ditemukan pada masa Paleolitikum, terutama pada wilayah Sangiran. Alat ini dibuat dengan digunakan oleh Homo erectus sebagai alat utama untuk membantu aktivitas sehari-hari mereka. Dari bentuknya saja kita bisa melihat bahwa kapak perimbas memiliki ciri khas yang cukup kuat. Biasanya bentuknya tidak beraturan, agak bulat atau lonjong, dengan satu bagian yang dibuat jauh lebih tajam dibanding sisi lainnya. Bagian tajam tersebut dibuat melalui teknik sederhana, yaitu dengan cara membenturkan batu inti dengan batu lain. Melalui proses pemangkasan ini, manusia purba menghasilkan sudut yang bisa digunakan untuk memotong, merimbas, atau mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya. Walaupun terlihat kasar, proses pembuatan kapak perimbas ini sebenarnya menunjukkan kemampuan berpikir dan perencanaan yang cukup maju pada zamannya. Mereka tidak hanya memukul batu secara acak, tetapi benar-benar memilih bagian mana yang harus dipangkas agar menghasilkan bentuk yang fungsional. Bahan yang digunakan untuk membuat kapak perimbas juga bukan sembarang batu. Biasanya mereka memilih batu kalsedon, prijang, atau jenis batu keras lainnya. Batu-batu ini dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak mudah retak,
dan mampu menghasilkan sisi tajam setelah dipangkas. Pemilihan material tertentu ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah memahami sifat benda di sekitar mereka dan bisa menentukan bahan terbaik untuk membuat alat. Dalam penggunaannya, kapak primbas berfungsi sebagai alat serbaguna. Alat ini dipakai untuk memotong kayu, membersihkan kulit pohon, mengolah daging hewan buruan, hingga memecahkan tulang untuk mengambil sumsum. Aktivitas-aktivitas ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, apalagi pada masa ketika mereka hidup secara nomaden dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berganti. Dengan satu alat yang bisa digunakan untuk banyak pekerjaan, manusia purba bisa bergerak lebih efisien dan tetap bertahan dalam kondisi alam yang keras. Selain itu, keberadaan kapak primbas memberi gambaran jelas tentang perkembangan teknologi pada manusia purba. Meskipun bentuknya sederhana, alat ini mencerminkan kemampuan kognitif Homo erectus dalam merencanakan, memilih bahan, menyesuaikan alat dan kebutuhan mereka. Penemuan kapak primbas dalam jumlah besar juga menunjukkan bahwa alat ini menjadi bagian penting dalam pola hidup mereka dan digunakan secara turun-temurun di berbagai masa. Melalui kapak primbas ini, kita bisa memahami bahwa teknologi manusia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang bertahap dari alat-alat sederhana seperti inilah. Kapak primbas menjadi bukti nyata tentang bagaimana manusia purba memulai perjalanan panjang mereka dalam menciptakan alat bekerja dan bertahan hidup. Nah, jadi di sini ada salah satu alat bantu kehidupan zaman dulu, yaitu kapak neolitik. Yang berarti yaitu kapak neolitik adalah alat yang digunakan pada manusia pada zaman Neolitikum, yaitu masa ketika manusia sudah mulai hidup menetap, bercocok tanam, dan mengenal penghalusan batu. Disebut neolitik karena berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru, litos yang berarti batu. Jadi kapak neolitik berarti kapak batu yang susah dihaluskan. Bersetan kata siapa mau bilang apa tak guna, mereka hanya tahu nama. Sugeng enjing Bu, kula kula badhe nuwun priksa sekedap nggih. Nggih, saged. Ibu saben dinten sadhe menapa mriki? Oh nggih, saben dinten. Saben dinten saged teng mriki. Nggih sadene jenis ngeten-ngeten iki batu-batu sangiran yang sing bahanipun saking batu kata-katae berbahan batu. Yang dibikin gelang, dibinake, dibikin kerajinan. Ngoten niku. Nggih. Kados pundi ramenipun pengunjung saben dinten? Oh, nak musim rame biasanya pun hari-hari weekend, Sabtu Minggu sama hari-hari besar, kados Natal, tahun baru, hari raya Lebaran, waktu itu, enten pengunjung kathah. Punapa reos Ibu saged dagang wonten panggenan sejarah kados makaten? Remen teh, sajian enten sangiran perwisatan sangiran remen. Kan selain bisa melestarikan musim sangiran, kali untuk kagem meningkataken perekonomian daerah sekitar setempat kita. Oke. Matur nuwun Bu. Nuwun Bu, kula sampun kirang langsung sekawan tahun dagang wonten wilayah musim sangiran punika. Iki kula sampun dagang teng mriki sekitar 15 tahunan. Betul ya Bu? Nggih. Bisa masuk penjara satu persatu, hari per hari yang menyakiti, benahi lagi, beri hal esok, dosa tidur, beri hal
Lebih dari sekedar canda kau buatku. Mau foto kayak? Menjadi tergila karena tingkah lakumu, buatku malu-malu padamu. Tak terbayang bila kau ada di sampingku. Ku berbunga-bunga meski di hayalanku, kau yang jadi milikku selalu. Apakah Iki wong nambah-nambah. apakah sayang? Ku mencari bertanya-tanya, katakan cinta bila kau memang cinta, ataukah sekedar perhatian biasa darimu? Katakan cinta bila kau memang suka, jangan kau buatku bertanya-tanya. Ku sudah terlanjur membawa perasaan. Lebih dari sekedar canda kau buatku menjadi tergila karena tingkah lakumu, buatku malu-malu Pindah-pindah guys. padamu. Apakah cinta, apakah sayang? Ku mencari bertanya-tanya, katakan cinta bila kau Sekian dari kami kelompok 9. Makasih. darimu. Katakan cinta bila